langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani, kau takkan pernah terganti. Saat lautan kau seberang, janganlah ragu bersaut. Ku percaya hati kecilku, kau takkan berpaling. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ketujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani, kau takkan pernah terganti. Pandanglah bintang berpijar, kau tak pernah tersembunyi. Di mana engkau berada, di sana cintaku. Walau ke ujung dunia, pasti ku kan menanti. Meski ketujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ketujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Karena ku yakin kau hanya untukku. Minggu babat video. Tapi itu 35. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di backpackeran akhir tahun 2023. Mungkin video ini tayang ya habis pencoblosan pemirsa. Waduh. Dan mungkin juga ya hasilnya sudah keluar lewat quick count. lewat PPS ya, hasil Valentine maaf, hasil pencoblosan pemilihan umum telah memanggil kita. Kira-kira jagoanmu, idolamu ya menang atau kalah? Unggul atau kalah? Aduh ya,
Selamat bagi yang perolehan suaranya unggul ya, dan juga mudah-mudahan dapat kursi yang amanah yang bisa membangun negeri ini dan juga bisa membawa negeri ini ke negeri yang damai sejahtera dan juga bisa mendamaikan dunia pemirsa. Amin. Sedangkan bagi yang tidak beruntung tidak mendapatkan kursi, ya jangan berkecil hati ya. Masih banyak kesempatan. Tidak periode ini, mungkin nanti periode yang akan datang pemirsa. Dan siapa tahu nanti ada ditelepon oleh pemenang pemirsa untuk mengisi jabatan menjadi menteri. Waduh. Yang penting menang atau kalah tetap mempunyai jiwa rasa nasionalisme dan jiwa kenegaraan pemirsa. Entah itu wakil rakyat yang belum beruntung dapat kursi atau juga pasangan presiden dan wakil presiden yang belum beruntung mendapatkan kursi kepresidenan. Tetaplah berdamai ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ingat, demokrasi itu untuk menyatukan umat pemirsa, untuk menyatukan umat dari perbedaan, bukan untuk huru hara huru ya. Dan juga bagi kalian yang sedikit fanatik, waduh, sampai-sampai ketika pemilu ya di rumah itu terjadi perang dingin antara mertua dan menantu, istri dan suami, waduh, kakak dan beradik, aduh, anak dan orang tua, sampai-sampai dengan tetangga pun perang dingin. Yang mungkin ada sedikit-sedikit perang-perang proksi karena perbedaan pilihan di pemilu tahun 2024 pemirsa. Waduh, meskipun pilihan pencoblosannya berbeda ya, idolanya berbeda dan juga pendapatnya berbeda, tapi ingatlah, setelah pemilu kembalilah berdamai pemirsa ya. Jangan sampai terjadi perang dunia ketiga pemirsa di kampung kalian karena berbeda pendapat. Apalagi yang amuk-amukan, yang marah-marah karena calon yang diunggulkannya tidak ada suara pemirsa. Aduh. Apalagi juga ya, selain itu bagi kalian yang mengharapkan serangan pajar supaya mendapatkan angpau untuk dicoblos, bahkan berkoar-koar ya, saya akan berani mencoblos jikalau ada yang berikan amplop. Tetapi menjelang pemilihan umum akan mencoblos, ampau itu tidak datang, serangan pajar itu tidak datang. Yang pada akhirnya serangan pajar berlalu, yang ada tinggal serangan jantung pemirsa, karena mendengar tetangga kalian dapat ampau. Jadi benar kata Bang Komeng pemirsa, yang penting ya. Jadi tak harus menggunakan serangan-serangan yang pajar atau mungkin serangan senja. Kalau Tuhan berkehendak kamu menjadi wakil rakyat, jadilah wakil rakyat. Gimana pun caranya pemirsa. Jikalau Tuhan berkehendak kamu jadi presiden, jadilah presiden. Gimana pun caranya pemirsa. Dan bagaimanapun caranya kamu berusaha, kalau belum waktunya ya tidak akan jadi presiden pemirsa, tidak akan menjadi wakil rakyat. Oleh karena itu, siapapun yang kelak yang unggul dan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden serta wakil rakyat, maka itu adalah amanah dari rakyat pemirsa, dan juga itu atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Yang namanya amanah itu harus dijalankan pemirsa. Kalau tidak dijalankan, waduh, sekelas Bapak Harto dan Soekarno saja itu bisa diturunkan oleh rakyat pemirsa, apalagi kita. Oleh karena itu Mamang mendoakan mudah-mudahan siapapun yang terpilih nanti
kita semua bisa menjadi tambah sejahtera, tambah gemoy, tambah uhui, tambah oke gas. Amin. Oke, Backpacker Mania, Mamang masih di Pasar Gede ya, Kota Solo. Lengkapnya adalah Pasar Gede Harjonegoro, pemirsa. Nah, ngomong-ngomong tentang Harjonegoro sendiri adalah merupakan salah satu tokoh Tionghoa yang memajukan batik di Kota Solo dan juga Indonesia, sehingga batik mendunia, pemirsa. Waduh, oleh karena itu Keraton Kasunanan Surakarta menganugerahkan ya gelar Kanjeng Raden Tumenggung Harjonegoro. Dan juga nama Harjonegoro sendiri disematkan di Pasar Gede Kota Solo, di Pasar Gede Harjonegoro Kota Solo. Padahal nama aslinya adalah Gotik Swan. Dan nama Gotik Swan ini disematkan juga menjadi salah satu ukiran motif batik khas Solo yang melegenda, pemirsa. Waduh, kok bisa-bisanya ya turunan Tionghoa bisa memajukan budaya Nusantara. Ini unik, dan itulah Indonesia. Indonesia bukan saja orang Sunda, Jawa, tapi keturunan Tionghoa pun ya itu berkontribusi dalam memajukan budaya nasional, yaitu batik. Ini yang paling unik, dan bahkan konon katanya Gotik Swan ini adalah batik yang paling wow, paling mewah dan tersemat di Doodle Google ya, Google Doodle, sebagai warisan budaya yang tak ternilai. Siapapun orang yang menggunakan, yang memakai baju batik, motif batik swan, batik Gotik Swan, waduh, maka kita serasa seorang yang terkenal, mewah, dan serasa menjadi presiden, pemirsa. Serasa berkelas lah ya. Batik yang biasanya hanya khusus untuk orang-orang yang udik, orang-orang keraton yang kuno ya, masyarakat pribumi yang biasa, ternyata oleh Gotik Swan batik bisa menjadi kelas dunia. Bahkan orang bangga menggunakan batik. Tapi memang tak habis pikir, kenapa bapak batik ini kok disematkan di pasar makanan ya. Waduh. Oke, Backpacker Mania, Mamang akan bercerita tentang Gotik Swan atau Bapak Kanjeng Raden Tumenggung Harjonegoro sebagai keturunan Tionghoa yang memajukan batik nasional menjadi warisan dunia yang berkelas dunia, pemirsa. Bahkan orang luar negeri bangga dengan menggunakan batik. Bahkan ada negara tetangga yang ingin mengklaim batik sebagai warisan budayanya karena berharganya batik. Dahulu motif Gotik Swan ini adalah batik yang terwow dan termahal, pemirsa. Bahkan bisa digadaikan ke pegadaian, pemirsa. Waduh, Mamang ingat punya nenek ya dulu, buyut lah ya. Jadi ibunya nenek alias buyut itu ternyata punya batik dan itu bisa digadaikan di pegadaian, pemirsa. Ternyata batiknya berkelas Gotik Swan. Dan dahulu ya batik Gotik Swan ini sangat-sangat berkelas dan berharga, mungkin seharga apa ya kalau sekarang iPhone 12 bisa jadi ya, atau lebih mahal dari itu. Oke, Backpacker Mania, Gotik Swan adalah pelopor batik Indonesia keturunan Ningrat Tionghoa asal Surakarta, Jawa Tengah. Gotik Swan juga dikenal sebagai Kanjeng Raden Tumenggung Harjonegoro dan lahir pada tanggal 11 Mei 1931. Ia adalah putra kaum priai Tionghoa di Surakarta, yaitu Go Diam Ik dan Chan
Ging Niop. Benar gak ya bacanya? Sejak kecil hidup Gotik Swan memang sudah lekat dengan batik. Kakek dan neneknya dari pihak ibu pada waktu itu sudah memiliki 3 perusahaan batik. Ketika masih kecil, dirinya tumbuh di antara para tukang cap, anak-anak yang melepaskan lilin dari kain, orang yang membubuhkan warna, dan orang yang menggambari kain dengan canting. Dengan latar belakang kehidupan Gotik Swan tersebut, serta bakat di bidang seni, Gotik Swan memiliki ketertarikan untuk mengolah batik. Dilansir dari Detik Edu dengan judul artikelnya "Siapakah Gotik Swan yang sempat jadi Google Doodle?" Begini sosoknya, Selasa 11 Mei 2021, dari penulisnya Novia Aisyah. Dalam misinya mengolah batik, Gotik Swan tidak tanggung-tanggung dalam mencari inspirasi. Tak hanya mengunjungi sentra batik seperti Pekalongan, Tuban, dan lainnya, Gotik Swan juga mengunjungi makam orang-orang suci. Waduh, makam-makam yang ia kunjungi yaitu makam Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, makam Ki Ageng Tambakbaya, hingga Sunan Bayat. Jadi mirip-mirip orang-orang kita ya, orang-orang pribumi yang suka datang ke makam untuk mencari wangsit. Waduh, mencari inspirasi dan mungkin bertapa ya. Ternyata orang Tionghoa juga ya. Beliau adalah orang Tionghoa yang benar-benar mencintai berjiwa Nusantara, pemirsa. Pada akhirnya inspirasi yang ia cari justru ditemukan ketika menginap di seorang seniman di Campuhan, Ubud, yang bernama Walter Spies. Waduh, dengan inspirasi yang ia temukan di rumah Spies, Gotik Swan akhirnya menciptakan sebuah batik yang merupakan perpaduan gaya antara batik klasik keraton dengan pesisir utara Jawa Tengah, utamanya Lasem, Pekalongan, dan Juwana. Dalam segi pewarnaan, Gotik Swan menggabungkan teknik perwarnaan soga pada batik Surakarta dan Yogyakarta, lalu dikombinasikan dengan pewarnaan multiwarna ala batik pesisir. Tak cukup itu, Gotik Swan juga menambahkan motif tenun Bali pada batik yang ia ciptakan tersebut. Dan pada akhirnya batik yang diciptakan Gotik Swan ini dinamakan sebagai batik Indonesia oleh Bung Karno. Waduh. Keunikan batik yang diciptakan Gotik Swan adalah mengkreasikan batik tradisional dengan gaya atau motif yang lebih modern. Ciri khas dari batik ciptaannya adalah warna-warna cerah yang digunakan seperti merah jambu, kuning, hijau, dan sebagainya. Kiprah Gotik Swan yang berperan besar dalam seni batik di Indonesia ini pada akhirnya juga membuat Gotik Swan dianugerahi gelar Bupati Anom oleh Paku Buwono XII pada tahun 1972. Dilansir dari cerita Gotik Swan protes Orde Baru lewat batik kembang bangah dari laman Wolifov Lifestyle dengan edisinya 11 Mei 2021. Budayawan Kanjeng Raden Tumenggung Harjonegoro atau dikenal dengan Gotik Swan memiliki kisah menarik di era Orde Baru. Pria yang dekat dengan Presiden Soekarno itu memprotes situasi Orde Baru menggunakan media batik. Jadi itulah seniman ya, kalau misalkan ada protes-protes mengekspresikannya lewat seni ya. Mungkin kalau sekarang protes terhadap hasil perhitungan quick count perhitungan suara ya, itu protesnya menggunakan seni kalau beliau adalah seniman. Tapi kalau beliau huru hara, mungkin beliau punya jiwa preman. Adik angkat yang juga orang kepercayaan Gotik Swan, Kajeng KRRA Haryo Suwarno, mengatakan kondisi saat itu membuat Gotik Swan merasa tersisih. Budaya yang telah dikembangkan Gotik Swan seakan mati. Setelah Soekarno wafat, Gotik Swan sempat kehilangan gairah merancang batik.
dia merasa jerih payahnya sia-sia. Kalau Pujangga Rangga Warsito protes di zaman lewat serat kala tidak, Gesang protes lewat lagu Caping Gunung. Kalau Pak Harjo Negoro lewat batik Kembang Banga. Waduh, ujarnya saat ditemui di Endalem Harjo Negoro, Sarengan, Solo, Selasa 11 Mei 2021 dari laman Wollyfolk Lifestyle. Kembang bangah adalah bunga yang tumbuh di comberan atau selokan. Bunga tersebut dijauhi orang karena berada di tempat kotor. Dan beliau membuat batik itu sangat halus. Lihat dari motif hingga teknik pembuatan yang sangat halus. Ternyata karya tersebut sangat diapresiasi sehingga membuatnya semangat kembali, ujarnya. Jadi niatnya protesnya lewat seni, seninya dihargai orang. Jadi itulah berkah dari rasa amarah pemirsa, ya, rasa protes yang berujung dengan lahirnya suatu karya. Jadi kalau kalian merasa protes ya hasil pemilunya tidak sesuai atau mungkin ada hal-hal yang kecurangan, ya protesnya lewat hal-hal yang bagus ya, seperti berseni, sastra, siapa tahu ya, meskipun protesnya tidak didengar tapi seninya menjadi berharga pemirsa. Waduh. Gotik Swan sendiri memang lahir di keluarga pembatik. Saat muda Gotik Swan kuliah di Sastra Jawa Universitas Indonesia dan menekuni bidang seni tari. Pada suatu ketika beliau pentas di hadapan Bung Karno hingga membuat terkesan, orang Cina kok tarian Jawa, kok tarian Jawanya bagus ya, kata Bung Karno. Jadi terperangannya emang ya, uniknya itu orang Cina yang biasanya kan Cina itu lebih menonjolkan budayanya asli leluhurnya sendiri pemirsa, tapi ini tidak. Meskipun dia keturunan Cina tetapi mengangkat budaya Nusantara, khas Nusantara Indonesia pemirsa. Salah satunya Gotik Swan ini bisa menari Jawa padahal dia keturunan Cina, itu kata Bung Karno. Gotik Swan pun dipanggil Bung Karno ke Istana Kepresidenan. Hubungan Gotik Swan dengan Bung Karno pun semakin akrab hingga pada suatu hari sang presiden meminta membuatkan motif batik khusus. Beliau kan dari keluarga pembatik, maka diminta Bung Karno membuatkan batik Indonesia. Beliau akhirnya mendapatkan ilham saat berada di Bali. Jadi Pak Harjo Negoro memadukan batik Surakarta dan Yogyakarta dengan batik pesisir. Tekniknya dikombinasikan. Nah, batik inilah yang kelak menjadi kenal batik Gotik Swan. Batik karyanya lalu dipamerkan di hadapan pejabat tinggi dari berbagai negara. Bahkan hingga kini tak sedikit batik karya Gotik Swan yang disimpan di berbagai museum di mancanegara dan juga di Indonesia pemirsa. Bahkan saking berharganya Gotik Swan ya, ada yang menjadi rebutan kolektor pemirsa. Waduh. Dan saking berharganya motif batik Swan, batik Gotik Swan ya, bahkan orang yang memakai batik Gotik Swan serasa menjadi presiden pemirsa, serasa orang-orang yang luxury banget lah. Waduh. Oleh karena itu kita harus bangga kepada batik, karena batik adalah warisan leluhur budaya kita. Hampir setiap daerah dari Aceh sampai Merauke itu ada batik pemirsa. Dan uniknya ternyata batik itu ya dipajukan dan disukai bukan oleh bangsa asli pribumi, bangsa asli yang lahir dari Nusantara, tetapi juga dari keturunan Tionghoa yang berasal dari daratan Tiongkok pemirsa. Keturunan Tionghoa saja menyukai dan memajukan batik asli Nusantara. Gimana dengan keturunan asli Nusantara? Apakah kita melupakan batik? Atau lebih suka kepada pakaian-pakaian yang modern dan tidak menyukai batik? Waduh. Pada tanggal 11 Agustus 2005, Gotik Swan menandatangani wasiat berisi penyerahan sejumlah koleksi berupa benda purbakala kepada pemerintah Republik Indonesia apabila dia meninggal dunia. Koleksinya yang amat berharga antara lain
terdiri dari keris dan berbagai arca perunggu maupun batu amat langka. Penandatanganan wasiat ketika itu disaksikan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Edi Sediawati dari laman kompas.com, yang dikutip dari laman kompas.com yang berjudul artikel Mengenal Gotik Suan Budayawan Tionghoa Pelopor Batik Indonesia. Jadi ternyata Bapak Harjonegoro ini atau Gotik Suan ini menyukai barang-barang budaya pernak-pernik artefak asli Nusantara, pemirsa. Ya, keturunan Tionghoa dengan jiwanya jiwa Nusantara, ya, keturunan Tionghoa aja jiwanya Nusantara, pemirsa, ya. Gimana dengan kita, ya, keturunan Nusantara jiwanya Barat? Waduh. Jangan sampai lah. Orang Nusantara jiwanya Nusantara, ya. Pajukanlah budaya Nusantara, pemirsa. Pada tanggal 5 November 2008, pada usia ke-77 tahun, Bapak Gotik Suan atau Kanjeng Raden Tumenggung Harjonegoro tutup usia di usia yang ke-77 tahun. Dikutip dari kompas.com dengan judul artikel Mengenal Gotik Suan Budayawan Tionghoa Pelopor Batik Indonesia 2 Oktober 2022 menjelaskan, semasa hidupnya Gotik Suan menciptakan sekitar 200 motif batik Indonesia, sehingga pemerintah memberikan penghargaan sebagai putra terbaik atas jasa-jasanya dengan tanda kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma tanggal 10 November 2011. Itu artinya bahwa Gotik Suan atau Bapak Kanjeng Raden Tumenggung Harjonegoro ini adalah pahlawan batik, pemirsa.